Pernahkah kita berpikir, kenapa banyak orang sibuk mencari tambahan penghasilan ke kota, meninggalkan kampung halaman dan mencari penghasilan tambahan atau cuan di luar kota? Sementara di halaman rumah kita sendiri sebenarnya ada mesin uang yang setiap hari itu siap untuk memproduksi uang untuk kita. Ini terdengar lucu atau mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi justru disitulah letak paradoksnya. Banyak dari kita melihat halaman rumah hanya sebagai ruang yang kosong. Padahal bagi kita yang memahami cara berpikir produktif, halaman rumah adalah aset yang bisa bekerja untuk menghasilkan uang selama bertahun-tahun. Kekayaan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas, modal yang besar, ataupun alat yang modern. Seringkali semuanya itu berawal dari keputusan sederhana kita untuk menanam tanaman yang tepat di tempat yang tepat. Ada dua perbedaan bagi orang yang suka menanam. Ada banyak orang yang mempunyai pemikiran atau pendapat yang berbeda dari dua orang tersebut. Ada yang berpikir menanam untuk membangun sumber penghasilan yang terus tumbuh nilainya dari tahun ke tahun. Dan ada juga yang menanamnya itu hanya bertujuan untuk kebutuhan konsumsi harian. Apakah kita termasuk orang yang pertama? Apakah kita termasuk orang yang kedua? Bayangkan, seperti kita memelihara hewan ternak. Semakin lama kita pelihara dengan benar, semakin besar nilai yang kita hasilkan. Menanam labu siam juga bekerja dengan cara yang hampir sama. Sekali kita tanam dan rawat dengan baik, ia dapat memberikan panen yang berkali-kali, tanpa kita harus membeli bibit baru setiap kali setelah panen. Inilah mengapa kita perlu memulai menjadikan labu siam itu sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi keluarga. Sebelum kita membahas potensi tanaman ini, ada satu cara berpikir yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Banyak dari kita memilih tanaman berdasarkan apa yang kita suka makan. Padahal sebagai pengelola yang produktif, kita selalu memilih berdasarkan apa yang dibutuhkan pasar. Ini pemikiran bagi orang yang suka cuan ya, atau memperkaya diri, bukan untuk orang yang slow living ya. Kalau orang yang slow living adalah menanam bertujuan untuk kebutuhan konsumsi harian. Ini adalah perbedaan kecil yang menghasilkan dampak yang sangat besar, karena tujuan kita bukan sekedar menikmati hasilnya, tetapi menciptakan aset yang mampu memberikan pemasukan secara langsung. Anggap saja halaman rumah kita seperti kandang ternak. Jika kandang itu kosong, tidak ada yang bekerja untuk menghasilkan nilai ekonomi. Namun, ketika kandang kita isi dengan tanaman yang sangat produktif, setiap hari ada potensi keuntungan yang terus tumbuh. Halaman rumah pun demikian, setiap meter tanah yang kita biarkan kosong sebenarnya adalah kesempatan yang belum dimanfaatkan. Karena itu langkah pertama, kita bukan bertanya apa yang mudah ditanam, melainkan apa yang memiliki nilai jual dan permintaan yang stabil di pasar. Keunggulan tanaman labu siam ini adalah tanaman yang sangat layak kita pertimbangkan untuk halaman rumah, menurut saya. Banyak orang menganggap labu siam hanyalah sayuran biasa yang tumbuh merambat di pekarangan. Padahal dari sudut pandang ekonomi, labu siam adalah salah satu komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Perputarannya sangat cepat dan permintaan pasar yang sangat stabil. Itu memungkinkan kita mendapatkan cuan lebih cepat daripada tanaman yang lainnya. Hampir setiap masyarakat membutuhkan labu siam untuk konsumsi rumah tangga misalkan, warung makan, hingga sampai usaha kuliner yang besar-besar itu. Dan yang membuat labu siam itu sangat menarik bagi kita adalah kombinasi antara kemudahan budidayanya dan juga kecepatan produksinya. Itu sangat luar biasa. Hasil yang melimpah dari satu pohon yang sudah dewasa itu mencapai kisaran sekitar 10 sampai 15 kilo per satu kali panen. Untuk satu pohon, itu untuk satu pohon yang sudah berukuran sekitar 2 tahun. Jika dibandingkan dengan tanaman buah pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk belajar berbuah, labu siam relatif sangat cepat memberikan hasil panen pertama kepada kita. Ini penting karena salah satu penyebab banyak orang menyerah adalah menunggu terlalu lama tanpa melihat hasilnya yang nyata.
Terkadang kita akan menanam pasti berharapnya panen. Kadang itu orang itu kurang sabar atau terlalu buru-buru ini mendapatkan hasilnya. Nah, maka dari sinilah tanaman labu siam itu memberi solusi kepada kita, bagi kita yang memang benar-benar ingin mendapatkan penghasilan cepat dari tanaman yang kita tanam. Ketika tanaman labu siam kita sudah mapan dan merambat dengan baik di para-para halaman, ia dapat memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa. Hasil panennya bisa berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, tanpa kita harus menanam ulang dari biji setiap kali panen, setiap minggu atau setiap bulan atau bahkan setiap tahun. Kita hanya membutuhkan perawatannya saja. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita menanam terlalu banyak jenis tanaman tanpa perencanaan. Untuk pemula, perawatan itu menjadi tidak fokus. Kecuali kalau kita sudah mahir ya di bidang pertanian. Di sektor pertanian kita sudah menguasai segala bidang tanaman yang kita tanam. Kita sudah memahami ilmu dari perawatan, menanamnya, nilai jualnya, dan siklus panennya. Mungkin kita bisa menanam dengan beberapa tanaman. Tapi ketika kita masih pemula, lebih baik kita harus fokus kepada satu tanaman dulu. Kita yang ingin sukses justru harus memilih satu komoditas unggulan yang lalu mengelolanya dengan sangat serius. Fokus pada labu siam akan jauh lebih menguntungkan dan membuat produktivitasnya mencapai potensi terbaik daripada kita mengejar terlalu banyak pilihan tanaman yang lain. Apakah kita bisa memulai jika kita tidak mempunyai lahan yang luas dan modal yang terbatas? Jawabannya adalah sangat bisa. Banyak orang menunda karena mengira bisnis pertanian di labu siam itu membutuhkan modal jutaan rupiah dan lahan berhektar-hektar. Labu siam itu sebetulnya mendobrak batasan tersebut. Kita bisa memulai dari investasi ini hanya dengan modal Rp50.000. Uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membeli beberapa buah labu siam, tentunya yang tua, berkualitas di pasar sebagai bibit. Ini untuk skala pekarangan rumah ya, kita bisa menanam berapa biji, 2 biji, 3 biji, sampai 4 biji. Untuk media tanam yang sederhana dan pupuk organik yang dasar. Bagaimana dengan keterbatasan lahan kita? Disinilah letak keunggulan labu siam yang sesungguhnya. Tanaman ini tidak tumbuh melebar secara horizontal, melainkan tumbuh secara vertikal dan juga merambat. Artinya, kita tidak butuh tanah yang luas. Kita cukup memanfaatkan sudut kecil halaman yang dulunya itu tidak terpakai, atau sisa ruang di samping dinding, atau mungkin ada di depan rumah, belakang rumah, ataupun di samping rumah. Dan bahkan di atas rumah pun juga bisa, misalnya di rooftop gitu ya. Dengan memanfaatkan metode vertikal menggunakan tiang bambu atau kawat penyangga untuk para-para, tanaman labu siam kita akan tumbuh merambat ke atas dan memanfaatkan ruang udara yang selama ini kosong. Tanah yang kita butuhkan hanya seukuran pot besar. Ya paling tidak 1 meter lah, 1 meter persegi itu untuk media tanam 1 pohon. Itu apabila menggunakan pot. Nah, kalau untuk di dataran rendah atau di hawa panas, ini paling cocok untuk menggunakan pot saja, untuk menanam labu siam. Selebihnya, labu siam akan memanfaatkan ruang vertikal di atas kepala kita untuk memproduksi secara maksimal. Bagaimana cara kita mengubah teori ini menjadi hasil nyata? Karena sejujurnya, pengetahuan tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apapun bagi kita. Langkah yang pertama yang perlu kita ambil adalah petakan halaman dan siapkan rambatan untuk labu siamnya, atau kita harus mempersiapkan para-paranya. Mari perhatikan area halaman kita. Yang paling banyak mendapatkan sinar matahari itu bagian mana? Maka disitulah tempat untuk kita menanam labu siamnya. Kita siapkan sistem para-para atau tiang rambatan yang kokoh agar buahnya itu bisa menggantung dengan optimal. Dia juga mendapatkan udara, mendapatkan sinar matahari, itu sudah cukup. Memanfaatkan ruang vertikal ini juga mempermudah kita dalam mengawasi buah yang sudah siap petik, atau memudahkan kita untuk memanennya. Dan kelola seperti unit usaha. Kita harus membayangkan bahwa labu siam yang kita tanam itu adalah mesin pencetak uang kita yang berada di halaman rumah. Kita catat tanggal tanam dan jadwal pemupukan dan perkembangan pertumbuhan hingga hasil panen yang diperoleh. Kita perlu membangun kebiasaan mencatat, karena apa yang diukur akan lebih mudah kita perbaiki dan kita tingkatkan.
tanpa ada catatan kayaknya kurang maksimal. Ketika labu siam itu sudah mulai berbuah, lebat, mari kita lihat peluang yang ada di sekitar kita. Warung sayur terdekat, pasar desa, hingga media sosial lokal yang bisa menjadi jalur pemasaran sederhana yang seringkali memberikan harga jual lebih baik daripada kita langsung melemparkan ke tengkulak. Jangan pernah kita mengambil seluruh hasil panen tanpa mengembalikan nutrisi ke tanah. Banyak tanaman yang produktivitasnya itu menurun bukan karena umur tanam, melainkan karena tanah terus diperas manfaatnya tanpa mendapatkan perawatan organik yang cukup dari kita. Paling tidak kita harus memberikan pupuk kompos kepada tanah, supaya tanah itu memberikan manfaat kepada kita. Jangan melulu kita mau ambil keuntungannya saja, paling tidak kita juga memberikan perawatan kembali kepada tanah tersebut. Dan berikan konsisten untuk perawatannya. Hambatan seperti cuaca atau hama pasti muncul. Dan disinilah titik mental produksi kita itu diuji. Masalahnya bukan alasan untuk berhenti, melainkan bagian dari proses belajar kita. Mari kita periksa kondisi daun, batang, dan kelembapan tanah secara rutin. Tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten lebih efektif daripada tindakan besar yang dilakukan hanya sesekali. Jika strategi ini kita jalankan dengan disiplin, manfaat yang diperoleh bukan hanya berupa tambahan penghasilan. Kita juga mendapatkan rasa tenang karena memiliki aset produktif yang terus berkembang di balik layar. Kita tidak lagi melihat halaman rumah sebagai ruang yang kosong, melainkan sebagai peluang yang bisa kita kelola untuk menciptakan nilai ekonomi yang tinggi. Pada akhirnya, tujuan utama dari strategi ini bukan sekedar mendapatkan uang dari labu siam. Tujuan yang lebih besar adalah membangun kebiasaan kita dalam menciptakan aset ekonomi mandiri dari modal Rp50.000. Dan sisa lahan sempit di sudut rumah, kita sedang belajar membangun fondasi kemandirian ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Waktu akan terus berjalan, baik kita mulai menanam maupun tidak. Perbedaannya jika kita mulai lebih awal, kita jugalah yang akan menikmati hasilnya lebih awal. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat, salam semangat, dan salam edukasi.